Tidak terbanding kasih-Mu, pemeliharaanmu yang besar bagi kami umat-Mu ya Tuhan. Kami bangga Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Kami bangga kami bisa beribadah ya Bapa. Sebentar kami akan menikmati roti yang melambangkan tubuh-Mu terpecah di kayu salib, anggur yang melambangkan darah-Mu tercurah di kayu salib. Karena Engkau mulia bagi kami ya Bapa. Kami tidak bisa berkata-kata Tuhan, karena Engkau mulia, Engkau dahsyat, Engkau besar. Kami yang berdosa, Engkau layakkan kami untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu, mengikuti perjamuan kudus. Bahkan kasih-Mu yang begitu luar biasa. Kami kagum, Engkau mulia Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu. Haleluya, amin. Amin. Saya kalau khotbah buru-buru, kita akan lihat dulu film. Kalau akhir saya suka lupa ya, seperti jam 7 pagi waktu 2 minggu yang lalu. Kita akan lihat cuplikan film bahwa Tuhan itu masih ada mujizat 2000 tahun yang lalu sampai saat ini dan detik ini. Wanita 12 tahun yang lalu berkata, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Sekali saja Tuhan sembuhkan. Hanya ujung jubah-Mu, tolong, jangan dorong. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, 2000 tahun yang lalu mujizat masih nyata. Bahkan saat ini, detik ini mujizat itu nyata. Jangan sentuh, kata beberapa orang. Tapi bukan sekarang. Tapi perempuan ini terus dan terus ditarik jubahnya Yesus. Kalau kita mengalami sakit penyakit, kita pasti berseru Yesus, Yesus. Kalau kita mengalami kebaikan Tuhan, bahkan kita mengalami berkat Tuhan, kita nggak pernah menyeru Yesus, Yesus. Tapi perempuan ini, karena dia pendarahan 12 tahun bukan 12 hari. Saya saja seminggu sakit perut dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi saudara yang kekasih? Semuanya mundur. Yesus berasa ada orang yang mengikutinya, yaitu seorang wanita yang pendarahan 12 tahun. Kata Yesus, jangan menangis. Ada seseorang yang telah menyentuh aku. Saya lihat cuplikan ini, saya menangis. Betapa Tuhan itu dahsyat. Tuhan tahu kerinduan kita, Tuhan tahu hati kita. Siapa yang menyentuh aku, kemarilah, kata Tuhan. Kata wanita itu, saya Tuhan. Kamu tidak akan kotor. Why am I going? I'm sorry. I know I shouldn't have asked. But if you touched me, it would make you ritually unclean according to the law. And I was sick. Saya sakit Tuhan. 12 tahun saya pendarahan. Ibu-ibu wanita kalau pendarahan, seminggu 2 minggu, kesakitan, bahkan ketakutan, kanker dan lain sebagainya. Tapi wanita ini dijamah Tuhan. Asal ku jamah saja jubah, dia akan sembuh. Who told you I could heal? Kata Tuhan, siapa yang kasih tahu? He was right. Akhirnya dadanya berhenti. Tepuk tangan buat raja di atas segala raja. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Dia bukan saja menyembuhkan, dia menolong saudara yang kekasih. Siapa ya saudara yang pada saat ini kekurangan keuangan, kekurangan kasih dalam rumah tangga, percayalah di dalam Tuhan ada mujizat Allah yang terjadi. Daughter, it wasn't my piece of clothing that healed you. Kata Tuhan, bukan pakaianku. I know, but it wasn't his.
imanmu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, 2 minggu yang lalu saya jatuh di depan kulkas. Saya tidak sadarkan diri, ini saya merah. Tapi Tuhan menolong saya. Seandainya saya harus patah lagi, saya harus dioperasi. Tapi saya percaya mujizat itu masih nyata. Mujizat itu luar biasa asal kita percaya kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan, Raja di atas segala raja. Akhir-akhir ini saya sering menangis kepada Tuhan. Saya bukan datang bulan sensitif, saya sering sensitif. Karena saya rasakan Tuhan itu ada di hati saya. Saya berkata kepada Tuhan, seandainya Tuhan panggil saya akhir-akhir ini, saya siap Tuhan. Firman Tuhan pada siang hari ini, tidak ada kata terlambat. 12 tahun perempuan disembuhkan. Begitu juga dengan kita. Mas, saudara tidak usah lihat ada di slide. Markus 5 ayat 25 katakan, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekat Yesus dan dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mujizat 2000 tahun yang lalu sampai saat ini juga mujizat masih berlaku bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih. Apa persoalan saudara, ekonomi kah, rumah tangga kah, percayalah kecil bagi Tuhan. Tuhan akan beri mujizat. 12 tahun penderitaan bukanlah waktu yang pendek. Waktu saya masih menstruasi sebelum 50 tahun, seminggu sakit sekali perut saya, semuanya sakit. Sakit sekali. Seolah-olah kayaknya menderita. Tapi perempuan ini 12 tahun, diceritakan dalam Alkitab bahwa ia sudah berobat kepada berbagai tabib, namun pendarahannya tidak kunjung sembuh. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Alkitab juga memberitahukan bahwa hartanya sudah habis untuk berobat. Jangan pernah menyerah kepada Tuhan, apapun, walaupun ekonomi sekarang memasuki awal tahun 2023, maksud saya bulan 10, 11, 12, kita 2 bulan lagi akan merayakan Natal, mau menyambut Raja di atas segala raja. Apakah Tuhan sudah hadir di hati saya dan saudara? Yang pertama, tidak pernah menyerah dengan segala keadaan. Apapun itu, Markus 5 ayat 25 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, bahkan harta. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, menderita 12 tahun itu sulit sekali. Kalau seorang wanita 12 tahun, seminggu saja sudah sakit dan lain sebagainya. Mau melahirkan juga antara mati dan hidup. Tapi wanita ini sudah berobat berbagai tabib, keadaannya tidak makin baik, justru terpuruk. Namun perempuan ini terus berjuang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, dalam segala keadaan kita pun tidak boleh mudah menyerah. Kita harus selalu semangat dalam melayani pekerjaan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Sebagai ibu, sebagai istri kita harus tetap kuat. Sebagai pelayan Tuhan kita harus tetap setia. Saya tidak pernah cita-cita jadi ibu gembala melayani pekerjaan Tuhan. Saya cita-cita ingin jadi orang kaya, diberkati untuk menolong orang lain. Sampai saat ini pun setiap bulan minimal 5 orang yang saya berkati, baik bendera daerah maupun satpam, OB dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan jelas, jangan pernah menyerah dalam keadaan situasi sakit apapun saudara, situasi ekonomi, orang tua, mertua, siapapun, percaya jangan pernah menyerah dengan segala keadaan.
Amin. Saudara diuber-uber ojol apa ya? Hah? Bejol, pinjol. Jangan pernah menyerah. Datang ke penatan, datang ke diakonia, jangan ke saya, karena saya bukan bagiannya. Amin. Kok larinya ke pinjol sih? Ya benar pinjol ya mulia. Jangan pernah menyerah situasi apapun. Suami saudara, orang tua saudara, istri saudara menjengkelkan. Percaya, jangan pernah menyerah. Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Jangan mau enaknya aja. Dapat bonus naik, puji Tuhan. Gaji naik, puji Tuhan. Ada masalah, tidak puji Tuhan. No. Amin. Kurang lebih 10 tahun yang saya pernah cerita, tanah Bapak Gembala diambil. Saya nggak apa-apa. Saya juga besok mati 77 kata Pak Nathan, nggak bawa apa-apa. Saya serahkan kepada Tuhan. Saya berkata kepada CEO, seandainya dikasih puji Tuhan, nggak dikasih nggak apa-apa. Kata dia, udah nggak dikasih deh, jangan, kasihan Gun, kata saya. Saya tidak pernah menyerah. Saya berdoa kepada Tuhan setiap jam 2, jam 3. Tuhan, apapun keadaanku, tetap aku tidak mau menyerah, Tuhan. Amin. Saya punya karunia kesembuhan. Saya punya karunia bisa lihat orang lain. Saya punya karunia kasih. Saya punya karunia berdoa. Saya punya karunia untuk memberi. Tidak mudah dan tidak gampang. Kurang lebih 7-8 orang yang tinggal di rumah saya rata-rata berhasil. Setiap pagi saya kasih nasi goreng, ayam goreng, jajan dan lain sebagainya. Mungkin karena saya nggak punya anak cewek. Saya pikir entah gue udah tua diurusin gitu, padahal mah enggak. Hanya pengharapan saya tidak pernah menyerah. Hanya Tuhan Yesus pengharapan saya. Bapak Gembala bilang gini, cari anak perempuan yuk, entar udah tua nggak ada yang ngurusin. No way. Apa itu artinya no way? Nggak tahu deh gue. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Saya hanya percaya kepada Tuhan. Di saat saya menyanyi, di saat saya beribadah, Tuhan panggil. Saya tidak mau tersiksa dan disiksa di tempat tidur, mandi di situ, buang air di situ, pempes di situ. No. Amin. Asal kita punya hati baik, berserah kepada Tuhan, melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Rata-rata yang tinggal di rumah saya kurang lebih hampir 7 tahun Bapak Gembala tinggalkan saya di Sentul, rata-rata berhasil. Sekarang saya harus ikut Bapak dari hari Selasa sampai hari Sabtu. Saya orang yang bekerja keras, pas keturunan orang Chinese, bekerja keras, nggak pernah meminta-minta. Karena saya tidak pernah menyerah dengan keadaan apapun walaupun itu. Amin. Aminnya satu doang di sini, siapa itu? Yang kasih amin saya kasih voucher. Saya ada voucher 10 ya. Ini hanya ini aja ya, supaya saudara jangan tegang. Saudara lapar saya tahu, karena AC-nya dingin. Saudara, daripada saudara panggil Johan Lumendong, apalagi tuh siapapun artis, lebih baik saudara panggil saya. Amin. Saya kasih voucher. Saudara kalau pendeta habis khotbah pulang nggak salaman nggak. Benar apa benar? Saudara sakit yang doain penatan Ibu Lena. Siapa penggembalaan Kayanti? Kayanti ngurusin orang mati. Saya dari pagi ngurusin orang mati. Ya udah saya datang hari Kamis. Saya lihat kok nggak ada pengerja saya. Yang ada Bunda doang sama Yohana. Saya duduk aja di mobil. Kapan yang tadi amin gede? Ya mau udah saya bawa pulang lagi. Amin. Saudara, saya itu bukan tukang minta-minta ya, bukan. Ini lari dari firman. Saudara tuh harus mengasihi hamba Tuhan di tempat ini, menghargai, mencintai. Kalau pendeta habis khotbah keluar, artis apa lagi? Benar apa benar? Kenceng banget itu. Jemaah sakit jantung kanker, panggil penatan, panggil Kayanti, panggil Bu Lena. Benar itu, nggak bohong. Rumah tangganya berantakan, udah potong-potong, panggil saya. Benar, nggak bohong.
Kami mengasihi saudara tanpa pamrih. Kami mencintai saudara tanpa pamrih. Di ujung tanduk, saya tadi bilang makarani, saya nggak pernah cita-cita jadi pendeta. Saya mau jadi jemaat, habis khotbah saya kembal. Dia boro-boro kembal. Habis ini ada orang konseling 1-2 orang. Belum besok Ibu Koni. Saudara tidak pernah cita-cita jadi gembala sidang, jadi pendeta. Cita-cita ingin menjadi orang kaya, diberkati untuk memberkati. Saya khotbah yang doain di luar banyak, 10 orang kurang lebih. Yang kedua, lari. Saya mah khotbahnya cepat penatan ya, nggak kayak penatan sama Bapak. Yang kedua, mujizat itu masih ada, mendengar nama Yesus. Markus 5 ayat 27. Panas sekali. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Mendengar nama Yesus. Saudara, kalau saudara patah hati, patah semangat, belum dapat jodoh, kepala 3, kepala 4, percaya, dengar nama Yesus. Saya lagi cari jodoh nih, bukan buat saya ya. Buat seorang bapak yang istrinya meninggal ya. Boleh daftar ke saya. Mendengar nama Yesus, diingat nama Yesus, dipercaya dalam nama Yesus ada kuasa. Kita harus selalu mengingat nama Yesus. Nama saya jangan saudara ingat, tapi saudara makan enak udang boleh. Saya anti kolesterol. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, kalau saudara mau mengalami mujizat nyata, dengar nama Yesus, baca firman Tuhan, berdoa, berseru. Ini giliran sakit, Panatan, Ibu Lena, Kayanti, Pak Beni. Giliran naik ke jalan-jalan, nggak ingat nama saya. Bukan di sini, di sono Kali Ciliwung. Di sini mah ingat semua. Saudara yang kekasih, nama Yesus itu luar biasa. Saya berapa penatan menikah 43 tahun hanya sekali. Suaminya 1 saja, nggak habis. Pelayanan 39 mau 40 tahun. Bisa diuji. Tapi saya dengar nama Yesus. Yesus sering berkata, Lena jangan putus asa. Lena jangan putus asa. Sekalipun kau nggak punya anak wanita, aku pelihara engkau, kata Tuhan. Iya Tuhan, saya percaya kepada Tuhan. Saya percaya kepada nama Yesus. Saudara, di rumah semua laki-laki, nggak ada yang perempuan kecuali saya, Mbak. Kadang secara matematika, secara manusia, kadang sedih dan sedih, nggak punya anak wanita, nggak ada yang perhatikan. Tapi Yesus sering berkata, jangan takut Lena, aku menyertaimu, aku sayang kepada kamu. Sekalipun jemaat pengerja nggak sayang, aku sayang kepada kamu. Apalagi anak saya lelaki semua, rata-rata cuek. Suami juga 1 laki-laki lagi, cuek juga. Tapi saya dengar nama Yesus. Kata Bapak pulang siang, enggak, masih banyak tugas. Saya dengar nama Yesus. Tuhan akan peliharamu, Tuhan akan pelihara hambaku Lena. Iya Tuhan, saya percaya. Saudara tahu, koko saya semua rata-rata sayang sama saya, tinggal 2. Cukup diberkati Tuhan. Saya bulan November diajak ke Cina, tapi saya tolak karena 2 minggu saya tidak ada di sini, saya tidak mau. Saya mencintai Yesus, saya mencintai Bethlehem, saya mencintai saudara. Apakah saudara mencintai saya? Saya orang yang penuh kekurangan, kelemahan. Saya tidak pernah berpikir orang mau ngomongin saya jelek. Emang saya udah jelek, mau diapain? Saya tidak pernah berpikir. Setiap saya doa Tuhan berbicara, udah jangan pikirin orang, katanya, kata Tuhan. Jangan pikirin orang, mau malas kayak mau apa kayak, jangan pikirin. Semakin kita dekat kepada Tuhan, dengar suara Tuhan, semakin kita dewasa rohani kita. Kita bisa menerima orang lain. Tanpa Roh Kudus, tanpa mendengar suara Tuhan, gak bisa terima orang lain. Sulit dan sulit. Tapi saudara yang kekasih, pas saya mendengar nama Yesus, saya bisa terima apa adanya. Siapapun dia,
pada supir saya bilang gini, saya mengasihi Aki ya. Artinya Aki udah ikut saya udah lama. Saya makan gratis, uang makan gratis, gaji gratis, dia bilang. Dia ketawa. Nyambung gak nyambung, pokoknya dia ketawa. Benar saudara. Kalau kita dengar nama Yesus, kita pasti berubah. Kita harus dewasa rohani kita. Jangan manja-manja, pindah gereja. Apa gereja A, gereja B, gereja C, semua gereja sama. Kalau saudara masuk dapurnya, semua dapurnya kotor. Mana ada dapur yang bersih? Rumah saya aja disentul tikus sebanyak, ada 7 yang ketangkep. Tidak ada gereja yang sempurna. Yang sempurna hanya Yesus, Raja di atas segala raja. Dia yang punya dunia ini, dia yang punya segalanya, tidak ada yang sempurna. Kalau bisa saya khotbah pagi 3 kali, sore penatan 3 kali. Minggu depan ke Yanti 3 kali, sore ke Norta. Cintailah hambamu, cintailah produk Indonesia. Kok ke Indonesia sih? Saudara yang kekasih, Tuhan itu baik. Kalau saya yakin dan percaya, kalau saudara tahu Tuhan itu baik, saudara pasti bawa jiwa. Besok jam 11 akan penuh ke atas, ke bawah, ke depan. Saudara cinta Tuhan, saudara dengar Yesus, saudara bawa jiwa. Pak Firman disembuhkan, Pak Jimmy Yakobus disembuhkan. Banyak lagi yang sakit kanker disembuhkan, yang sakit jantung disembuhkan. Saya dan Pak Nathan dan Bapak Gembala bukan dokter, tapi Yesus punya kuasa. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Saya seperti inilah ya. Karena jemaatnya orang Sumatera, saya juga seperti orang Sumatera. Saya khotbah dengan hati, tubuh, jiwa, dan roh. Mengasihi saudara. Kalau saya sampai dipanggil pulang, saudara jangan pingsan. Mau pingsan sekarang aja. Yang ketiga, saudara benar. Saya waktu khotbahnya Thomas, saya tahu. Ya, saya tahu, saya tanya yang ngajak. Ini gini-gini ya, iya. Saya tuh punya karunia juga ya. Cuman saya tuh kan orangnya takut gitu ya, takut kedagingan. Yang ketiga, mulai melangkah dengan iman. Voucher saya ada 10 ya. Saya masukin lagi deh. Buat pendukung saya Karani ya. Yang ketiga, mulai melangkah dengan iman. Matius 5 ayat 28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Tidak ada kata masalahku sudah terlalu lama. Tidak ada masalahku terlalu lama. Ekonomiku sudah sulit, rumah tanggaku sudah sulit, sakit penyakitku sudah sulit. No. Melangkah saja dengan iman dan percaya bahwa Yesus sanggup menolong pergumulan saudara. Di depan ada lampu-lampu ya. Yang jelek-jelek ketahuan ini ya. Karena lampunya sorotnya besar ya. Aku sampai keringetan ini ya. Tapi saya melangkah dengan iman. Saya percaya kepada Tuhan. Saya ingin makan steak aja yang paling mahal di Sentul. Ada aja orang yang bawain saudara di Sentul. Kalau saya mau makan apa ada aja saudara. Nggak beli saudara. Saya kalau beli punya duit kok. Ya saya kasih tahu nih duit saya ya. Tuh. Leserima. Melangkah saja dengan iman. Bahwa percaya Yesus sanggup menolong pergumulan kita. Tuhan tidak pernah berhutang. Saya berhutang, Penatan kayak itu berhutang, tapi Tuhan tidak pernah berhutang. Dia dengar dan dia jawab. Saudara harus cintai hamba-hamba Tuhan tempat ini. Mau artis kayak, mau polisi kayak, mau pendeta luar, saudara mencintai. Jangan giliran pendeta luar, jujuran lu mendong penuh. Giliran Penatan Ibu Lena kayak itu sepi. Saudara kalau rumah tangganya nggak punya uang, datang ke Penatan, ke Ibu Lena. Amin. Saya selalu yakin dan percaya kepada Tuhan. Saya orang Cina, orang Buddha yang pakai baju baru kalau malam Sinja. Tapi saya merasakan hadirat Tuhan ada di hati saya. Saya merasakan Tuhan ada di hati saya.
Saya tiba-tiba suka kasih orang berkat. Ya, orang luar. Pokoknya siapa aja ya, rahasia. Kadang Kaneri, kadang Ibu Yohana Pendeta. Jemaahnya kecil-kecil. Ya, nggak ada 100. Saudara pernah gak tergerak mau ngasih saya umpanatan? Enggak. Benar saudara. Setiap saya melangkah dengan iman saya kasih, Tuhan kembalikan bahkan 10 kali lipat. Amin. Amin. Tepuk tangan buat raja di atas segala raja. Saya lagi lihat ruang baby itu kayak Dede Happy, bukan? Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita mencintai Yesus yang pertama. Gereja lokal yang kita diberkati Tuhan, rumah tangganya diberkati, usahanya diberkati. Dari nggak kerja sampai kerja, dari nggak punya mobil, nggak punya motor, punya mobil. Benar apa benar? Saya nggak pernah minta-minta sama Pak Nathan. Saya dan Pak Nathan orang yang suka memberi. Kak Yanti juga orang yang suka memberi. Kami orang yang suka memberi. Kami tidak pernah dengar, saya kalau bilang pernah, jangan suka dengar omongan orang. Sama siapapun jangan suka dengar omongan orang. Omongan siapa jadi? Tuhan Yesus. Kesimpulan dari firman Tuhan, nanti Pak Nathan akan perjamuan kudus. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Tuhan selalu memberi pertolongan tepat pada waktunya. Walaupun terkadang masalah kita hadapi tidak kunjung selesai, asal kita ingat Tuhan, Tuhan pasti menolong. Saya tuh punya suami tuh seperti orang Sumatera. Dia di mana, saya di mana. Kalau Pak Nathan kan aku di sini, Bu Emi di sini. Kalau saya enggak. Saya tadi tidak terima sama Tuhan. Tapi pas saya berjumpa dengan Yesus, saya baca firman, saya terima. Tuhan, ini yang terbaik bagi Tuhan. Pak Nathan kan, Bu Emi di mana, Pak Nathan di mana? Kalau saya kan enggak. Kadang di mall, di kondangan, dia di mana, saya di mana. Dia di situ, aku di sini. Oi, emang dia Tuhan ya. Amin. Jangan ketawa Sri. Tuhan tuh emang baik. Tuhan baik. Saya suka bercanda dengan Bu Emi karena ini kenapa ya Bapak nggak kayak Pak Nathan, kayak Pak Paulus. Suka bercanda ya, bukan saya mauin Pak Nathan, enggak lah. Tapi walaupun terkadang masalah kita hadapi tidak kunjung selesai, asal kita ingat Tuhan Yesus, melangkah, terus melangkah, berjuang, mendekat kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Amin. Tuhan tidak pernah berhutang, saya suka berhutang, tapi Tuhan tidak pernah berhutang. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyambut roti dan anggur yang melambangkan tubuh Kristus.